Beberapa lokasi perbelanjaan mulai dibuka saat pandemi virus corona. Masyarakat diimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan selama berada di mal atau pasar. Lalu bagaimana menjaga agar tidak ada penularan virus corona di ruang publik? Kita ulas bersama dengan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Windu Purnomo. Selamat sore Pak Windu. Selamat sore, Mbak Priska. Ya Pak Windu, mari kita ingatkan lagi masyarakat, seperti apa sebenarnya pola penyebaran COVID-19 selama ini sehingga masyarakat semestinya tetap waspada. Ya, pola penyebaran COVID-19 kan seperti kita ketahui ya, saya kira masyarakat sudah tahu, yaitu melalui penularan, yaitu ketika ada orang yang saling berdekatan, itu prinsipnya itu, Ya. saling berdekatan kurang dari 1 meter. Ya, atau kurang dari 1,5 meter lah, yang memadai seharusnya 1,5 meter. Jadi itu prinsipnya. Jadi selama orang berkerumun tidak menjaga jarak, meskipun dia pakai masker gitu ya, meskipun pakai masker, tapi kalau berkerumun maka kemungkinan tertular adalah cukup tinggi gitu. Jadi yang paling penting adalah menjaga jarak itu. Jadi polanya seperti itu. Penting menjaga jarak. Kenapa ini diingatkan di awal perbincangan kita, Pak Windu? Karena kita tahu pasar, mal, dan juga nanti bahkan beberapa objek wisata segera dibuka kembali. Masyarakat harusnya seperti apa? Protokol kesehatan seperti apa yang harusnya disiplin dilakukan oleh masyarakat? Kalau dari sudut masyarakat, sebenarnya sudah berkali-kali disosialisasikan oleh pemerintah ya. Kalau setiap siang itu ada Dokter Reza ya yang selalu mengingatkan kita semua. Jadi selalu itu tadi. Sebaiknya sebetulnya ya selama virus masih ada, orang itu tetap tinggal di rumah harusnya. Kecuali kalau betul-betul daerah itu hijau. Ya, dan itu sudah gugus tugas pusat itu sudah membuat pedoman daerah untuk menilai bagaimana status dari daerahnya sendiri. Ada yang hijau, ada yang kuning, oranye, dan merah. Nah, selama belum hijau, ya kuning saja, ya semua orang seharusnya masih tinggal di rumah, kecuali ada kepentingan tertentu, ya. Nah, apalagi kalau daerah itu merah. Kalau merah itu tetap sebetulnya apakah disebut PSBB atau bukan, ya, masa transisi atau bukan. Tetap sesungguhnya tidak boleh ada kegiatan bisnis yang dibuka. Tidak boleh ada tempat rekreasi yang dibuka. Kalau merah ya. Orange pun masih hampir seperti itu. Nah, jadi masyarakat ya sebetulnya kalau tahu daerah itu merah atau masih orange ya, sebetulnya tidak boleh keluar rumah. Nah, sekarang misalnya DKI masuk apa misalnya? Kalau Surabaya jelas merah. Ya toh, merah. Tetapi orang keluar rumah. Padahal ketentuan di artinya pedoman yang dibuat sendiri oleh gugus tugas pusat mengatakan selama daerah itu merah, pusat bisnis, ya, pusat rekreasi, pusat pendidikan, ya, dan keagamaan tidak boleh sama sekali diaktifkan. Tetapi kenyataannya apa yang disampaikan oleh gugus tugas pusat sendiri tidak diturut oleh daerah-daerah, sehingga masyarakat itu kan tergantung pemerintah setempat. Kalau dilonggarkan dan mereka bisa keluar rumah ya karena tidak ada semacam larangan, maka tentu mereka keluar rumah. Nah, sekarang gini. Kan karena sekarang berarti kan semua itu harus terpulang pada individu karena pemerintah sudah membuka ya. Padahal sebetulnya belum pantas dibuka. Jadi kalau individu sekarang terpulang pada individu, ya individu harus ingat, ya bahwa yang harus dilakukan ya mematuhi protokol kesehatan tadi. Begitu keluar rumah pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, ya. Kemudian ketika mau melakukan aktivitas tertentu, ya mau memegang wajah dan sebagainya harus cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, ya dan itu yang harus dilakukan. Ya jadi
Pak Windu, protokolnya jelas. Ya, protokolnya jelas. Dan kita tahu meskipun berbagai ruang publik, baik itu mal dan juga pusat perkantoran atau pusat bisnis lainnya sudah menyiapkan seperti apa protokol kesehatan yang mulai dari touchless misalnya tidak banyak yang diaktifkan dengan tidak menyentuh secara langsung atau bahkan menyediakan tempat cuci tangan untuk para pengunjung dan membatasi kapasitas. Apakah ini dianggap sudah cukup untuk tadi membatasi penyebaran atau bahkan menghindari penyebaran di ruang publik tadi? Ya, sebetulnya ya, kalau katakanlah semua anggota masyarakat, semua warga itu disiplin, semua ya, tanpa ada yang bocor ya. Bocor itu artinya ada sebagian orang yang tetap tidak disiplin. Ya. Kalau semua disiplin, ya, semua disiplin, jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian tidak berkerumun tadi, ya, tetap menjaga jarak aman 1 sampai 1,5 meter, ya, kemudian cuci tangan dengan sabun pakai air mengalir. Sebenarnya tidak ada, sangat sulit, ya, bukan tidak ada penularan itu kemungkinan masih mungkin ada, tetapi risikonya sangat rendah, sangat rendah. Nah, masalah kita ini kita lihat saja bagaimana kepatuhannya. Ada aturan seperti undang-undang saja, seperti aturan undang-undang jalan raya, undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Kita lihat aturannya ada, sanksinya jelas, masih banyak melanggar. Lampu dilanggar, lampu merah di perempatan jalan tetap diterapkan sering gitu. Nah, itu yang aturannya jelas ya, ada undang-undangnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kedisiplinan di dalam mematuhi protokol kesehatan? Seharusnya pemerintah tidak boleh menyerahkan pada kesadaran masyarakat. Karena masyarakat ada yang patuh dan tidak. Sehingga tetap harus ada aturan yang dibuat, ya, supaya membuat masyarakat tidak berani melanggar, ya, atau jerah kalau dia pernah terkena sanksi. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kontrol pemerintah harus tetap ada. Ya, jadi kontrol pemerintah artinya regulasi ini juga harus disiapkan secara ketat agar ada sanksinya, ada efek jerahnya kalau ada yang melanggar. Tapi kalau tadi berpulang pada ya mau tidak mau kalau kita lihat ya 50-50. Jadi ada 50% yang taruhlah yang 50% disiplin, 50% tidak disiplin. Untuk masyarakat yang disiplin, apa saja yang perlu dibekali saat kita mau tidak mau harus ke ruang publik selain tadi jaga jarak dan juga menaati protokol kesehatan? Jadi begini ya. Sudah basicnya itu, karena masyarakat itu ketika di luar rumah, maka mereka berhadapan dengan risiko, karena virus masih ada, ya, dan itu jelas ya. Apalagi daerah itu belum hijau. Hijau pun itu sesungguhnya virus ada tapi sangat kecil. Nah, pada daerah yang kuning, orange, merah, apalagi merah, virus itu ada pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan kita tidak pernah tahu. Ya, itu yang kita sebut sebagai orang-orang yang tidak dengan gejala, mungkin dia positif. Dan itu besar banget. Karena separuh, 50% orang yang sesungguhnya positif, itu separuhnya itu 50% tadi, itu adalah tanpa gejala. Nah, jadi orang tidak boleh menganggap, oh ini teman saya, ini biasanya hidupnya bersih, kemudian oke, saya boleh dekat, ngopi bareng, dekat tanpa sekat, tanpa jarak. Itu tidak boleh. Tetap kita harus kesadaran bahwa di sekitar kita itu adalah kemungkinan orang-orang yang juga positif. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Ya, sehingga kita harus selalu prepare ya, jadi siap dengan maksud saya dengan melakukan tadi melakukan perilaku kan patuh pada protokol kesehatan. Jadi harus sadar dan waspada bahwa virus ini masih ada di sekitar kita dan tetap disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Windu atas waktunya. Windu Purnomo, pakar epidemiologi dari UNER telah bergabung di Kompas Petang.